Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat datang kembali di Darul Mukhlisin Channel. Tentunya bersama saya Muhammad Habibi. Jadi pada kesempatan kali ini saya tidak ingin membahas materi yang ada dalam konten, karena ada beberapa saya ingin memberikan tanggapan kepada beberapa kawan-kawan saya yang memberikan pertanyaan kenapa YouTube channelnya berisi tentang ilmu perbandingan mazhab, tidak yang lain. Sedangkan banyak dari sahabat-sahabat yang lain yang isi konten YouTube channelnya itu berkaitan dengan game, dengan liburan, petualangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk memberikan penjelasan, saya kira penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman juga yang melihat YouTube channel saya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan saya lebih memilih ilmu perbandingan mazhab untuk isi dalam channel saya ini. Walaupun masih banyak juga video-video lain yang ada di channel saya, di channel Darul Mukhlisin ini, tapi umumnya dan insya Allah akan terus berkelanjutan akan kita bahas tetap masalah ilmu perbandingan mazhab. Mungkin faktor penyebab kenapa alasan saya lebih memilih ilmu perbandingan mazhab sebagai konten, karena saya merupakan sarjana, kalau digelar ijazah sarjana hukum Islam, tapi entahlah. Tapi yang pasti saya belajar ilmu perbandingan mazhab ataupun alumni dari prodi ilmu perbandingan mazhab, sehingga ketika ilmu perbandingan mazhab ini melekat kepada alumni prodi perbandingan mazhab, saya kira merupakan sebuah tuntutan untuk kita para alumni untuk mengajarkan ilmu-ilmu perbandingan mazhab yang sudah didapatkan pada prodi perbandingan mazhab. Mungkin yang pertama itu karena pengaruh pendidikan saya di prodi perbandingan mazhab. Yang kedua, saya melihat orang-orang yang pandai dalam ilmu perbandingan mazhab ini sangat tawadhu. Guru-guru saya di Fakultas Syariah atau di perbandingan mazhab, ketika kami masuk dulu ilmu mata kuliah perbandingan, contohnya muqaranatul mazahib fil ibadah, fil muamalah, fil munakahat, fil jinayah, mereka itu semua tawadhu. Saya dulu masuk muqaranatul mazhab fi ibadah bersama Profesor Dr. Muslim bersama Profesor Dr. Muhsin Umar. Jadi beliau merupakan salah satu dosen yang menurut saya sangat tawadhu dalam menyampaikan materi, dalam bersikap. Itu motivasi saya, khususnya kepada guru besar fikih muqaran yang pada saat itu di UIN Ar-Raniri, itu almarhum Profesor Dr. Muslim Ibrahim MA. Beliau itu sangat tawadhu. Kami masuk bersama beliau ada 3 mata kuliah. Mata kuliah pertama muqaranatul mazhab fil munakahat, fil muamalah, kemudian usul fiqh muqaranah. Jadi ketika kami menyampaikan ide yang seakan-akan hebat, beliau itu menanggapinya dengan sangat tawadhu. Itulah yang memotivasi saya juga ingin belajar lebih jauh tentang perbandingan mazhab ini. Itu faktor kedua, karena guru-gurunya. Juga ketika saya melihat ada Prof. Aliasa Abu Bakar, beliau juga merupakan dosen dari prodi perbandingan mazhab, guru besar prodi perbandingan mazhab. Beliau itu juga sangat tawadhu dalam berpakaiannya, dalam mengajarnya. Bahkan ketika saya melihat sekaliber profesor seperti beliau itu memang sangat-sangat tawadhu sepertinya. Jadi karena inilah motivasi saya ingin memperkenalkan lebih jauh mengenai prodi perbandingan mazhab ini melalui konten YouTube channel. Tetapi perlu kawan-kawan
ketahui juga bahwa tidak semua isi konten ini tentang ilmu perbandingan mazhab, karena ada juga yang barusan yang vlog kemarin itu, yang vlog sebelumnya berkaitan dengan metode penelitian karya ilmiah, metode penulisan karya ilmiah. Jadi di sana saya memberikan beberapa inspirasi kepada teman-teman untuk menulis karya ilmiah, khususnya untuk mahasiswa dalam bentuk skripsi. Kemudian ada juga dalam bentuk studi hadis, yang kemarin kita bahas tentang kitab Sunan Abi Daud, yang kebetulan karena saya presentasi makalah kitab Sunan Abi Daud, makanya saya sampaikan ke YouTube channel karena saya anggap itu bermanfaat insyaallah. Kemudian alasan ketiga kenapa saya lebih memilih ilmu perbandingan mazhab atau fikih muqarran atau Islamic Comparative Law dalam channel saya, karena pengaruh dari kawan-kawan yang literlegnya itu sangat banyak menguasai kitab-kitab fikih mazhab. Contohnya kawan-kawan saya yang berasal dari daerah tradisional, mereka itu sangat menguasai ilmu-ilmu literleg, ilmu-ilmu redaksional, ilmu-ilmu lugawiyah, ilmu bahasa, yang kemudian mereka rujuk kepada kaedah-kaedah yang digunakan oleh para ulama mazhab. Nah, karena itu saya juga karena saya berkawan dengan mereka, itu memotivasi kita untuk belajar lebih jauh bagaimana tata cara kaedah bahasa para ulama mazhab digunakan ketika beristinbat hukum. Nah, ini mungkin saya buat dalam persegi berlian lah kalau menurut saya, karena sisi yang pertama dibentengi oleh prodi perbandingan mazhab, sisi kedua dibentengi oleh guru-guru yang sangat tawadhu, sisi ketiga dibentengi oleh teman-teman yang sangat paham ilmu perbandingan mazhab, dan sisi keempat karena literatur perbandingan mazhab itu sangat menarik hati bagi saya. Karena ketika kita membaca tentang literatur perbandingan mazhab, maka akan tampak di sana bahwa ternyata toleransi beramal dalam agama Islam itu sangat besar sekali. Jadi kalau ada yang memang mengatakan intoleransi baik intern maupun antar umat beragama yang ada dalam Islam, sebenarnya itu adalah oknum-oknum yang tidak memahami bagaimana konsep toleransi yang sebenarnya. Sedangkan kalau memang kita paham ajaran perbandingan ini, maka kita akan diluaskan pemikiran kita agar kita lebih cenderung menerima pendapat orang lain, karena memang sama-sama mempunyai dasar dan kekuatan hukum yang kuat. Nah, mungkin itu yang saya maksud adalah segi berlian, karena memang diapit oleh empat sisi sehingga saya terinspirasi untuk menyampaikan ilmu perbandingan mazhab di channel ini. Nah, karena ada sisi-sisi tersebut, penting kiranya saya juga menyebutkan kepada teman-teman semua tentang apa sih faedah mempelajari fikih muqarran ini, apa manfaat mempelajari ilmu perbandingan mazhab. Bukankah mempelajarinya itu akan membuat kita kacau balau sehingga mengamalkan semua mazhab? Saya rasa tidak seperti itu. Saya di sini akan mengutip beberapa faedah yang telah dituliskan oleh almarhum Prof. Muslim Ibrahim, semoga Allah melapangkan kuburnya dan menempatkannya di tempat yang baik insyaallah. Jadi saya akan mengutip beberapa faedah kita mempelajari ilmu fikih muqarran. Yang pertama, dapat mengetahui hukum Islam dengan sempurna dan beramal dengan hukum yang didukung oleh dalil terkuat, baik Al-Quran, As-Sunnah, dan dalil-dalil syarak yang sah lainnya. Artinya ketika kita mengetahui ilmu perbandingan mazhab, kita akan mengetahui
hukum agama ini secara kafah, secara sempurna, sampai pada tahapan mengetahui bagaimana ulama menggunakan satu ayat untuk kasus yang partikular, kasus-kasus yang sifatnya banyak. Maka para ulama itu menggunakan satu ayat untuk beberapa kasus. Nah, ini adalah konsep-konsep yang ditawarkan oleh ilmu fikih muqarrar. Kita akan mengetahuinya jika kita mempelajari ilmu fikih muqarrar. Yang kedua, dapat mengetahui berbagai pendapat. Nah, sebab perbedaan pendapat dan diskusi pendapat. Artinya ketika kita mempelajari ilmu fikih muqarrar atau ilmu perbandingan mazhab ini, sebagaimana referensi yang sudah saya sampaikan kemarin, ada referensi yang menyampaikan tentang pendapat saja, maka kita akan mendapatkan informasi tentang pendapat ulama tentang suatu masalah. Misalnya membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah, apa hukumnya? Ternyata nanti ada beberapa hukum yang ada, dan juga ada beberapa dalil. Nah, ini sebabnya mungkin ada yang berpendapat ini dalilnya ini, kemudian yang itu dalilnya yang lain lagi. Nah, ini ada perbedaan pendapat yang membuat kita ini berlapang dada. Kemudian yang selanjutnya, dapat mengetahui metode istinbat yang digunakan oleh para ulama. Umumnya ketika kita membaca kitab-kitab fikih, para ulama tersebut mencantumkan apa metode yang digunakan oleh ulama tersebut dalam menghadapi suatu kasus. Jadi ketika kita mempelajari ilmu perbandingan mazhab ini, maka kita juga secara otomatis ketika mempelajari satu kasus hukum, satu permasalahan hukum, maka kita juga dituntut untuk mempelajari apa metode istinbat yang ditawarkan oleh ulama tersebut. Ini merupakan kajian-kajian yang dilakukan oleh mahasiswa perbandingan mazhab. Setiap mereka pada umumnya tetap melakukan kajian tentang bagaimana metode istinbat yang diuraikan oleh para ulama. Apapun kasusnya, pasti mereka mengkaji tentang metode istinbat. Artinya kita memiliki manfaat ketika mempelajari ilmu perbandingan mazhab ini. Kita dapat mengetahui apa metode yang digunakan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, dengan ilmu fikih muqarrar kita dapat melahirkan rasa puas dalam mengamalkan suatu hukum. Nah, karena hukum itulah yang sesuai dengan jiwa, tujuan, kaidah umum, dan dasar atau prinsip umum syariat Islam yang bersifat elastis atau merunak, serta sesuai bagi semua tempat dan setiap masa. Karena kita mempelajari berbagai pendapat yang ada, kita dapat memanfaatkan keilmuan tersebut tentunya melalui batasan-batasan tertentu untuk mengamalkan yang mana yang paling sesuai dengan jiwa dan prinsip umum syariat Islam. Memang kalau kita lihat pada suatu masa pendapat A sangat cocok, sedangkan di masa yang lain maka yang cocok digunakan adalah pendapat B. Itu merupakan sisi elastisitas ajaran Islam. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima, dapat merumuskan kaedah-kaedah dan dasar-dasar yang dapat diamalkan sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan yang lainnya. Artinya kita juga dituntut untuk mengetahui kaedah-kaedah apakah ini kondisi ini dapat kita lakukan pengamalannya. Contohnya ketika kita mengetahui bagaimana para ulama merumuskan kaedah jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Itu merupakan kaedah yang sangat umum, tapi dengan kaedah ini kita dapat melakukan suatu perbuatan yang bersumber dari kaedah ini. Artinya kita harus melakukan semua perbuatan yang memiliki nilai maslahat, dan setiap yang mengandung nilai mudarat harus kita tinggalkan. Nah, ini perbandingan mazhab mengajarkan tentang kaedah-kaedah yang bisa digunakan untuk mengamalkan suatu perbuatan. Selanjutnya yang keenam, dapat mendekatkan berbagai mazhab di satu pihak, sehingga perpecahan umat dapat disatukan kembali, ataupun jurang perbedaan dapat diperkecil sehingga terjalinlah ukhuwah Islamiyah yang sejati. Ini kan sering terjadi ketika ada perbedaan pendapat, kita cenderung untuk memusuhi sesama, padahal ilmu perbandingan mazhab ini dipelajari agar
kita saling menguatkan. Jangan sampai setelah mempelajari ilmu fikih muqarran ini atau ilmu perbandingan mazhab, kita semakin terpecah belah. Sedangkan esensi dari ilmu fikih muqarran ini adalah menyatukan, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ini manfaatnya. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan yang sebenarnya permasalahan furu'iyah, ketika ada permasalahan furu'iyah yang orang mengetahui ilmu perbandingan mazhab ini umumnya lebih berlapang dada kepada hal-hal yang memang sifatnya masih bisa ditolerir. Kalau memang dalam hal-hal yang akidah yang pokok, maka itu tidak ada namanya berlapang dada, karena prinsipnya ada suatu kalimat, kita bekerja sama pada apa yang disepakati dan kita berlapang dada pada setiap hal yang kita perselisihkan. Itu ada kaidah bahasa Arabnya, cuma saya tuh sudah lupa kaidah bahasa Arabnya. Oke, yang terakhir, dapat mengetahui betapa luasnya pembahasan ilmu fikih dan betapa kayanya khazanah hukum Islam yang diwariskan untuk kita oleh para ulama klasik, sehingga hampir tidak ada masalah walau bagaimanapun modernnya. Jadi ini manfaatnya. Memang kajian ilmu fikih muqarran ini adalah ilmu yang sangat luas, sehingga kodifikasi hukum Islam yang ada di Indonesia ini juga berlandaskan kepada perbandingan mazhab. Contohnya undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia yang didasarkan pada prinsip-prinsip perbandingan mazhab sebetulnya. Mungkin yang terakhir, kenapa saya memberikan konten ilmu perbandingan mazhab, agar orang-orang di luar sana yang melihat dapat mengetahui bahwa ternyata ada loh prodi perbandingan mazhab. Itu bagi saya itu adalah poin pentingnya, bahwa ternyata ada perbandingan mazhab, dan perbandingan mazhab ini adalah hal yang penting untuk dipelajari. Mungkin nanti bagi ada yang ingin masuk prodi perbandingan mazhab, ya silahkan, karena ini menawarkan berbagai prinsip-prinsip toleransi yang tinggi dan menawarkan seperti yang sudah saya sampaikan tersebut. Mungkin untuk video kali ini, karena sudah berapa menit ini, sudah sekitar 15 menit lebih, dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.